hadir juga Dewan Pengarah hari ini penjaringan 5 Februari. Yang saya hormati jajaran pengurus, kita sama-sama rakyat Kabupaten Lombok Tengah. Yang dalam hal ini tentu sekali pendaftaran bakal calon dan wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah. Bapak Ibu masyarakat atau membangun Kabupaten Lombok Tengah ke depan menjadi lebih baik. Mungkin sekedar itu pembuka dulu dari kami pengurus Partai Demokrat. Tentu sekali kami mengharapkan Bapak bakal calon bupati dan atau wakil bupati untuk memberikan menghadiri atau mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Kabupaten Lombok Tengah di Partai Demokrat, khususnya di DPP Kabupaten Lombok Tengah. Langkah yang awal saya pikir dan saya lihat di beberapa minggu ini bahwa kalau kemudian bakal calon yang lain masih mandiri mendaftarkan, beliau sudah berpasangan. Ini luar biasa. Ada keyakinan yang sangat besar. Lebih-lebih beliau merupakan senior-senior yang tidak lagi kita ragukan kapasitas dan kredibilitas beliau, termasuk integritas untuk Kabupaten Lombok Tengah ke depan. Bukan musuh istilahnya yang abadi, tetapi ketika itu begitu saya dinyatakan kalah di MK, langsung ke semua calon-calon yang 4 yang tidak lulus langsung kami cari ke rumahnya. Dan kami mohon maaf barangkali tentunya saya bilang jadi yang pertama Aswatare, Nalesileng, terus Sumu, terus ke Saswadi, saya cari semua. Tentunya di dalam saya cari itu kita bisa saja menjadi apapun kita. Kita tidak diizinkan oleh Allah untuk menjadi pemenang dalam penentu kebijakan di Lombok Tengah, tetapi apa yang mesti harus kita lakukan yang terbaik untuk masyarakat Lombok Tengah. Mari kita bersama-sama bahu membahu. Siapapun pemenang itulah pilihan Allah, itulah pilihan masyarakat. Sehingga dalam kesempatan ini juga barangkali tentunya ke depan sangat kami berharap jadi untuk kita sama-sama dan kita berjuang bersama-sama untuk kita menjadi orang yang membawa Lombok Tengah ke arah yang lebih baik. Berikutnya nanti kenapa kami harus memilih pasangan langsung? Karena kami bukan fondasi kami itu bukan politik. Saya ingin lurus saja. Seperti namanya beliau ini lurus jalan. Waktu beliau sekjen datang ke rumah, saya jangan bisa. Jadi semua akan jadi lurus. Sehingga kami sangat berharap waktu itu karena beliau mengutus saya untuk berbicara dengan Demokrat. Saya bilang saya bukan orang politik, tapi kita berbicara lurus saja. Sekiranya Demokrat lari kemana, kalau memang lari ke kami, apa bentuk partisipasi lah dari kami, apa yang harus kami lakukan sehingga kami bisa menduduki kendaraan Demokrat ini. Tentunya sangat kami berharap agar dalam kesempatan ini mudah-mudahan apa yang menjadi wacana, apa yang menjadi rencana, niat, harapan, doa, cita-cita kami berdua untuk menggapai dan mencapai tujuan itu, tentunya kami mohon untuk kita melangkah dengan tepat, berjalan dengan sama-sama, bagaimana kita menyentuh hati masyarakat untuk kita sama-sama membangun daerah Lombok Tengah tercinta ini ke depan. Amin. Itu barangkali yang kita sampaikan. Begini, seperti yang saya sampaikan tadi, kami berdua dengan Pak Haji Masrun
mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati di DPC Demokrat Kabupaten Lombok Tengah. Tentunya sebelumnya kami juga sudah berkomunikasi dengan jajaran secara informal. Nah, secara formalnya, resminya hari ini kami menyerahkan dokumen-dokumen sesuai dengan persyaratan dan formulir kami serahkan hari ini. Mudah-mudahan segera diproses, karena kalau menurut kami mungkin ya yang mendaftar sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati itu belum ada yang berpasangan. Dan alhamdulillah kami sudah bersepakat. Kalau kita tidak berpasangan, artinya kita belum bersepakat. Nah, oleh karena itu kalau memang kita bersepakat, mari ayo kita mendaftar. Alhamdulillah dengan komunikasi yang baik yang diterima oleh rekan-rekan di Demokrat ini yang luar biasa, sehingga kami memberanikan diri berikhtiar untuk mendaftar menjadi bakal calon bupati dan wakil bupati. Kenapa kami ke Demokrat? Salah satu partai yang hari ini semua hampir ya pengurus daripada Demokrat itu adalah Gen Z, milenial. Sehingga eranya hari ini adalah eranya Gen Z. Dan tagline-nya luar biasa, cocok dengan kondisi Lombok Tengah hari ini, yaitu menuju perubahan dan perbaikan. Kami akan melakukan perubahan dan perbaikan di Lombok Tengah. Oleh karena itu, alhamdulillah sekali lagi saya menyampaikan terima kasih, dan seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua ke Sweden, tetapi kadang-kadang lain arah gitu. Sehingga pengalaman itu coba kita duduk berdua sama beliau. Penentuan wakil itu cukup lama, belum istiaroh. Kadang-kadang ada orang politik bagaimana menjegal ini supaya tidak berpasangan sama ini, terus mimpi kadang-kadang, oh mimpi saya tidak cocok sama itu dan sebagainya. Itu kan mimpi setan kadang-kadang. Sehingga apa pengalaman-pengalaman yang kita rasakan masa lalu itu, coba mari kita duduk. Saya bukan ahli politik, Pak Haji Ruslan ini ahli politik, tetapi saya menginginkan apa yang kita bisa lakukan yang terbaik untuk Lombok Tengah. Mau nomor 1, mau nomor 2 silahkan. Yang penting tujuan kita ini bagaimana mewarisi kepada pemuda-pemuda generasi penerus kita, karena kita ini udah tua intinya. Mari kita berbuat yang terbaik untuk kepentingan masyarakat Lombok Tengah. Di satu sisi kita tidak bisa berdakwah seperti ulama untuk mendapatkan pahala dari Allah. Barangkali kata khairun nas anfa'uhum linnas itu kita tempatkan di sini untuk menjadi orang yang punya makna manfaat untuk sesama. Sehingga kami sepakat bahwa apapun yang kita lakukan harus ada kesepakatan berdua. Kita berikan contoh kepada anak-anak kita ke depan, agar apa yang dilakukan kita berdua ke depan itu jangan ada itu di perbincangan di luar. Jangan ada jadi pembicaraan di luar bahwa siapapun di depan, kalau memang ini disetujui, kami bukan ahli politik, kita jalan. Karena nawa itu kita ini hanya satu, ingin mewarisi tahta ini kepada anak cucu kita, yaitu saudara-saudara kita yang pemuda-pemuda yang saat ini. Itulah harapan kita sebenarnya. Jadi sehingga kesepakatan itu ketemu bahwa siapapun, ayo Pak Haji Ruslan, situ maju nomor 2. Kita sudah saling tahu karakter masing-masing seperti apa. Kita dari SD, dari kecil sudah bareng sekolah. Sudah kita saling kenal, wataknya, karakternya Pak Haji Ruslan saya sudah tahu, beliau juga sudah tahu saya. Mari kita sama-sama. Nawa itu kita satu aja, bagaimana kita bisa membangun Lombok Tengah ini. Kalau kita bercerai-berai, tidak akan mungkin kita bisa menyelesaikan permasalahan Lombok Tengah. Tapi kalau kita bersatu, insya Allah. Itu aja barangkali. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi itu tuntutan hati. Saya ini orang Lombok Tengah, ya. Yang saya sampaikan tadi membandingkan daerah Lombok Tengah dengan kabupaten lain di Indonesia.
khususnya di NTB itu jauh ketertinggalan kita. Sehingga itulah yang menuntut hati saya bagaimana kita mengabdi kepada lembaga lain. Saya mohon maaf sekali lagi kepada rekan-rekan. Semenjak saya menjadi anggota DPR Provinsi itu sudah 5 gubernur yang tempat teman saya berkomunikasi. Dan apa yang akan dilakukan di NTB ini kami paham. Apa yang sudah dan pernah dan akan. Termasuk hari ini. Nah, bagaimana dengan Lombok Tengah? Kami sudah tahu. Nah, itulah yang membuat hati kami untuk membuat sebuah pengabdian yang lebih luas kepada masyarakat. Dan alhamdulillah selama ini kami juga banyak investasi sosial pada masyarakat. Dan kami tidak pernah memilih si A, si B, si itu. Dan masuk menjadi ketua pembangunan Masjid Jami Raya. Untuk rencana deklarasi nih untuk pasangan Bupati dan Wakil Bupati. Saya kira kalau dia besok pagi bisa besok pagi. Bukan itu. Tetapi ada tahapan-tahapan. Seperti tadi baru hari ini kita mendaftar di Demokrat, kemudian ke Nasdem, kemudian P3. Tentunya di sini ada komunikasi bilangnya. Tapi artinya kami sudah menghitung dengan Pak Haji Masrun untuk mengajak partai-partai lain bergabung. Tetapi yang kita utamakan saat ini adalah bagaimana memenuhi syarat itu, syarat pencalonan 10 kursi. Itu yang paling penting. Nah, tetapi gambaran kami sudah ada dengan Pak Mas. Termasuk juga tadi malam kami sudah komunikasi sama beberapa ketua partai. Dan insya Allah dan alhamdulillah hampir semua ketua partai ini kan ada di DPR Provinsi. Dan itu semua teman saya di DPR Provinsi. Tetapi karena mekanisme kami tidak boleh melanggar itu, kami harus kulon-won dulu ke DPC. Kan begitu. Selanjutnya, jadi ada anunya Pak Masrun, prinsipnya yang saya pegang bahwa jadilah hebat tanpa menjatuhkan orang. nah itu dia luar biasa. Itu yang saya banggakan, sehingga beliau mengatakan tadi Pak Masrun sudah bersilaturahmi dengan para calon-calon yang tertunda. Iya. Jadi dia mengeluarkan kalimat jadilah hebat tanpa menjatuhkan Orang lain. Siap. Mungkin selanjutnya nanti sebelum kita lanjutkan ke serah terima berkas pendaftaran, berikut nanti konferensi pers menurut kami. Nah, namun dulu yang tutup secara seremonial ini